Luka seorang istri. Di saat sedang asik mengobrol bersama teman-temanku di kantin kampus, mataku tertuju kepada seorang wanita. Ya, dialah gadis yang selama ini aku taksir. Dia terlihat sangat cantik dan manis, menggunakan jilbab berwarna abu-abu muda. Dia tampak sedang mengobrol dengan teman-temannya. Aku tak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Aku begitu terpana. Namun, aku dikagetkan dan disadarkan oleh temanku. Dia mengganggu saja. Aku yang sedang menikmati pemandangan indah ini. Beberapa bulan lagi, aku akan wisuda. Aku sudah menyelesaikan semua tugas-tugasku. Aku tinggal menunggu saat itu saja. Singkat cerita, tibalah hari wisudaku. Tak kusangka, ternyata gadis yang aku taksir juga sama, dia wisuda tahun ini. Aku begitu bahagia. Aku sudah lama menyukainya. Aku berniat ingin memberanikan diri mengungkapkan perasaan yang aku rasakan selama ini. Tapi bagaimana ya? Aku belum memiliki pekerjaan. Selama ini aku masih hidup dari jaminan orang tuaku. Akhirnya setelah wisuda itu aku berpikir keras. Bagaimana caranya untuk aku menghasilkan uang supaya niatku ingin menikahi gadis itu tercapai. Aku tak sabar lagi. Aku tak ingin kehilangan dia. Aku tak ingin dia diambil orang lebih dulu. Aku memiliki seorang sahabat. Kami sudah sama-sama sejak di bangku SMA. Kami tak pernah terpisahkan. Kuliah pun satu jurusan. Bahkan hobi kami juga sama, yaitu otomotif. Lalu aku bercerita kepada temanku itu. Bagaimana caranya kita menghasilkan uang dengan cepat? Aku ingin cepat menikah, ucapku padanya. Dia pun lalu menyeletuk. Gimana kalau kita buka usaha bengkel saja? Kan kita hobi otomotif, kita juga ngerti soal mesin. Bagaimana menurutmu? Aku sedikit tertarik dengan tawarannya itu. Tapi bagaimana dengan modalnya? Aku bahkan tidak memiliki modal sama sekali. Dia pun memberi solusi. Bagaimana kalau kita meminjam ke bank saja? Nanti kalau sudah balik modal kita kembalikan. Pasti bank akan memberikan kita pinjaman, karena kan kita untuk usaha. Lalu, apa jaminannya? Bank juga butuh jaminan. Tidak mungkin mau meminjamkan begitu saja, ucapku lagi. Kami pun sedikit berpikir sejenak. Termenung agak beberapa lama. Kemudian temanku itu mengagetkan. Bagaimana kalau rumah orang tua kita saja yang menjadi jaminannya? Ucapnya membuatku terkejut. Gila kamu ya? Kalau nanti usaha kita gagal, gimana? Kita mau tinggal di mana? Ucapku agak sedikit emosi. Kamu jangan berpikir seperti itu. Kamu harus yakin bahwa usaha kita ini harus berhasil. Ucapnya berusaha meyakinkanku. Akhirnya setelah berpikir panjang dan juga meminta restu dari orang tua serta meminta izin mereka, kami pun memberanikan diri. Sebenarnya kami ini mempertaruhkan hal terbesar di dalam hidup kami, sekaligus orang tua kami. Karena jika gagal, kami siap-siap menjadi gelandangan. Tak kusangkanya, orang tua kami mendukung. Bahkan, mereka siap jika hal terburuk akan terjadi. Singkatnya, kami mulai membuka usaha itu. Dengan kerja keras dan rasa yakin yang begitu besar, kami pun berhasil merintis semuanya dari awal. Kami juga tak menyangka, setahun setelahnya, semua berjalan sangat baik. Bahkan, sangat-sangat baik. Kami pun bisa mengembalikan uang pinjaman itu. Sekarang, hasil dari bengkel itu sudah bisa kami gunakan untuk keperluan pribadi. Kami sistemnya bagi hasil. Karena usaha merintis berdua, jadi hasilnya pun dibagi dua. Aku mulai menabung untuk melanjutkan niatku yang sempat tertunda. Akhirnya aku memberanikan diri untuk melamar wanita yang aku taksir sejak lama. Aku berusaha mencari tahu di mana alamatnya. Jujur,
Aku hanya baru tahu namanya saja. Belum berani mengobrol banyak padanya. Hanya sesekali saja aku mengobrol, itu pun hanya iseng-iseng saja. Karena jujur, aku sebenarnya bukan lelaki yang pandai merayu wanita. Tapi aku berharap dia mau menerima cintaku. Setelah mendapatkan alamat rumah orang tuanya, aku memberanikan diri untuk melamarnya saat itu juga. Orang tuanya pun kebingungan, karena baru datang langsung ingin melamar. Tentulah mereka sedikit terkejut. Tapi tak kusangka, orang tuanya begitu lembut dan baik. Mereka menerimaku dengan tangan terbuka, bahkan menyambutku dengan sangat ramah. Aku senang sekali, karena pikirku akan mendapatkan mertua yang baik nantinya. Aku pun mengutarakan niatku. Lalu ayah dari gadis itu menanyakan tentang keinginanku pada anaknya. Dan tak kusangka, ternyata dia menerima lamaranku. Aku begitu sangat bahagia. Tak berapa lama setelah itu, aku membawa semua keluargaku untuk melamarnya secara resmi. Akhirnya, tanggal untuk kami menikah pun diputuskan di saat itu juga. Setelah semuanya persiapan dilakukan, kami pun melangsungkan acara pernikahan itu. Pernikahan digelar secara biasa-biasa saja, hanya mengundang keluarga saja, tidak banyak orang. Setelah menikah, aku membawa istriku itu ke tempatku. Aku mengajaknya tinggal di rumahku yang masih sederhana, karena bengkelku kan belum sebesar itu. Ya, masih cukup untuk memenuhi kebutuhan, belum untuk kebutuhan yang sekunder. Singkat cerita, istriku hamil anak pertama. Namun sayang, setelah dilahirkan, putraku yang pertama itu meninggal dunia. Aku dan istriku berusaha untuk mengikhlaskan kepergian anak pertama kami, meskipun itu sangat berat. 5 bulan setelahnya, istriku hamil lagi. Aku begitu bahagia karena akan segera memiliki seorang anak. Namun di usia kandungan yang ke-7 bulan, istriku malah keguguran. Bayi kami tak dapat diselamatkan. Dia terpaksa harus lahir prematur, namun keadaannya yang sangat lemah, sehingga dokter tidak bisa berbuat banyak. Aku sangat menyalahkan istriku tentang keguguran yang kedua ini, karena dia tak mau menurut padaku. Sebab dia nekat menaiki motor seorang diri, padahal sudah kularang, karena memang itu sangat bahaya untuknya. Akhirnya dia terjatuh, dan inilah yang terjadi. Tak berapa lama setelah itu, istriku hamil lagi anak ketiga. Alhamdulillah, anak kami bisa lahir dengan selamat. Tapi saat itu benar-benar membuatku panik, karena istriku harus berjuang antara hidup dan mati. Dia bahkan sampai pucat untuk melahirkan putraku secara normal. Awalnya, istriku ingin operasi saja. Namun, ibuku tak setuju. Karena dia takut jika operasi tak bisa memiliki banyak anak. Sehingga kami memutuskan agar dia tetap lahiran normal. Akhirnya, istriku pun berhasil melahirkan normal. Meskipun dia harus sangat lemah sekali. Bahkan hampir koma. Tapi entah mengapa, setelah melahirkan anak ketiga kami, istriku berubah. Dia sangat dingin padaku. Bahkan dia sering marah, tanpa alasan yang jelas. Setiap kali aku tanya, dia tidak pernah mau menjawab. Dia hanya terdiam 1000 bahasa. Aku dibuatnya bingung setiap hari dengan sikapnya yang selalu berubah-ubah. Terkadang dia baik, tiba-tiba dia marah, lalu menangis. Aku tidak tahu apa yang sedang istriku alami, karena dia tidak pernah mau bercerita. Setiap kali aku tanya, malah ujung-ujungnya kami bertengkar karena dia tidak mau menjawab pertanyaanku, dan aku tidak sabar dengan hal itu. Selama menikah, semua keuangan yang mengelola adalah ibuku, karena aku tak tega dengan istriku yang harus mengurus anak. Ditambah lagi mengurus uang, aku takut dia stres dan kelelahan.
Jadi, soal keuangan rumah tangga aku percayakan semuanya pada ibu. Sempat istriku memegang uang rumah, tapi hanya beberapa bulan saja. Setelah itu dia keguguran. Akhirnya aku mengalihkan semuanya ke ibu. Karena kan sama saja. Toh kami serumah, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Semakin lama usahaku semakin baik. Tentulah kebutuhan rumah juga semakin membaik. Aku memberikan uang bulanan kepada ibuku sebesar 8-10 juta per bulannya, tergantung penghasilan bengkelku. Aku dan istriku sudah menikah 3 tahun, tapi rasanya aku dan dia belum saling mengenal. Sebab setelah melahirkan ini, istriku bukan seperti dia yang dulu. Dia dulu menjadi wanita yang lembut dan penuh perhatian. Tapi sekarang, dia sangat ketus dan cuek padaku. Setiap kali aku pulang kerja, dia tidak menyambutku dengan baik. Mukanya selalu masam, membuatku menjadi tidak betah di rumah. Aku lebih senang di tempat usahaku, mengobrol bersama karyawan dan juga temanku. Daripada di rumah, aku suntuk karena melihat istri yang begitu acuh tak acuh padaku. Hari itu, aku ingin sekali pulang lebih awal karena sangat rindu dengan anakku. Aku ingin segera bertemu dengannya, menggendongnya, menciumnya, dan mengajaknya bermain. Meskipun anakku itu masih berusia 3 bulan. Aku pun pulang cepat dari tempat kerjaku. Namun, dari arah gerbang aku melihat ada sepeda motor. Setelah kuperhatikan, ternyata orang itu adalah bank keliling yang biasanya meminjamkan uang pada ibu-ibu. Dulu sebelum kami pindah ke sini, memang sering ibuku meminjam uang padanya. Tapi kali ini kulihat bukan ibuku yang meminjam uang, melainkan istriku. Aku benar-benar bingung, kenapa istriku harus meminjam uang pada bank keliling? Apakah uang yang kuberikan selama ini kurang? Kenapa dia harus meminjam seperti itu? Aku benar-benar emosi melihatnya. Setelah bank keliling itu pulang, aku segera menghampiri istriku dan kutanyakan hal ini padanya. Kamu pinjam uang sama orang itu? Kenapa? Emangnya uang yang selama ini aku kasih kurang? Tanyaku padanya. Aku benar-benar malu. Aku memiliki penghasilan yang menurutku sudah cukup besar. Bahkan bisa lebih untuk setiap bulannya. Kalau hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan rumah dan juga istriku. Tapi istriku hanya diam. Dia malah menuju ke dapur dan segera mengambil gelas, lalu membuatkan minuman untukku. Aku bicara padamu. Kenapa kamu hanya diam? Jawab. Kamu jangan membuatku emosi dan malu seperti ini. Apa maksudmu? Kamu pinjam uang berapa ke dia? 200.000, Mas, ucap istriku. 200.000? Kamu meminjam uang kepada rentenir itu 200.000. Untuk apa? Ya untuk belanja lah, ucapnya dengan nada yang sangat ketus. Belanja? Kan sudah kuberikan uang belanja bulanan kepada ibu, kamu tinggal meminta padanya. Kenapa harus meminjam kepada bank keliling seperti itu? Pasti bunganya besar, ucapku lagi. Tapi istriku hanya diam. Dia lalu pergi meninggalkan aku. Ternyata dia mengambil sapu, lalu menyapu dapur itu. Tolonglah kamu menghargai aku. Aku ini suamimu, aku sedang bicara padamu. Lihat aku, bentakku lagi pada istriku. Tapi dia tidak menghiraukan aku, masih terus menyapu. Aku sudah tidak bisa menahan amarahku. Ku buang sapu itu, ku genggam tangan istriku. Ku genggam agak erat karena aku memang geram padanya. Kenapa kamu harus meminjam uang? Memangnya ibu tak pernah memberikan uang padamu? Tanyaku lagi dengan nadaku yang semakin tinggi. Tapi istriku hanya diam. Dia malah terlihat menangis. Jatuhlah air mata di pipinya. Aku benar-benar bingung. Kenapa dia tidak mau menjawab pertanyaanku, malah hanya menangis.
Lalu istriku berusaha melepaskan genggaman tanganku. Dia beranjak pergi ke kamar kami untuk melihat anak kami yang menangis. Aku berusaha meredam amarahku. Kulihat pekerjaan istriku tadi belum selesai. Mataku tak nyaman sekali melihatnya. Aku pun menyelesaikan menyapu dapur itu, karena tak baik jika harus ditunda lagi. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh ibuku yang baru pulang. Aku pun bertanya pada ibuku, "Dari mana, Bu?" ucapku. "Biasalah, Nak. Ibu habis belanja, beli beberapa baju. Karena baju ibu banyak sekali yang sudah kusam. Gak apa-apa kan?" tanya ibuku. "Iya, gak apa-apa, Bu. Yang penting ibu senang. Toh, aku juga punya kan dan aku mampu, jadi tidak masalah," ucapku. "Kamu kenapa menyapu? Istrimu mana? Kenapa dia tidak ada di sini, malah kamu yang menyapu?" "Istriku di atas, Bu. Dia sedang menyusui anak kami, karena tadi menangis," ucapku. "Sudahlah, Nak. Tinggalkan pekerjaan itu. Biarkan istrimu saja yang mengerjakan nanti. Kamu tidak usah. Kamu kan baru pulang kerja, pasti capek," ucap ibuku. Dia lalu membuang sapu yang ada di tanganku. Dia mengajakku duduk di sofa sambil menonton TV. Ibu juga menceritakan tentang keseruannya belanja tadi. "Lihat, Nak. Ibu beliin kamu baju juga, karena ibu lihat bajumu sudah pada lama," ucap ibu sambil menunjukkan beberapa kaos yang dia belikan untukku. "Gak perlu, Bu. Itu juga masih bagus kok," ucapku. "Gak apa-apa, kamu kan sudah kerja keras. Berhak kok menerima ini," ucap ibuku lagi. Kulihat di beberapa kantong belanjaan ibuku yang lain, hanya ada bajuku dan bajunya saja. Tidak ada baju anakku atau baju istriku. Aku pun bertanya pada ibuku, "Bu, ibu gak beliin baju untuk istriku sama cucu ibu ya?" tanyaku padanya. "Oh itu, kemarin ibu habis beliin mereka baju, jadi gak mungkin kan hari ini ibu belikan lagi. Masa setiap hari mau beli baju baru?" ucap ibuku. Kupikir masuk akal juga. Kalau kemarin habis dibeliin, gak mungkin hari ini mau dibeliin lagi, pikirku dalam hati. Ibuku lalu berpamitan untuk ke kamar. Dia ingin beristirahat. Aku juga lalu mematikan TV dan membawa baju yang baru ibu belikan tadi. Aku ingin segera menuju ke kamar untuk melihat putraku. Sesampainya di kamar, istriku sudah tertidur sembari memeluk putraku yang juga sudah tertidur. Ini masih jam 3 sore, jadi aku biarkan mereka beristirahat. Aku pun kembali ke tempat kerjaku untuk mengecek lagi. Tepat jam 5 sore, aku pulang ke rumah. Kulihat ibuku baru turun dari lantai 2. Di lantai 2 itu ada kamarku saja. Kulihat juga istriku sedang berdiri di depan pintu dengan mata yang kosong. Dia terlihat lesu sekali. Aku bingung, ada apa dengannya? Aku lalu bertanya pada istriku, "Ada apa? Kenapa kamu terlihat murung dan lesu?" tanyaku. Tapi istriku hanya terdiam. Dia tidak menjawab satu pun pertanyaanku. Lalu dia masuk lagi ke kamar. Ternyata dia masuk untuk mengecek anaknya. Setelah dia pastikan anaknya sudah tidur, dia kemudian turun dan berkata padaku, "Aku mau masak Mas untuk makan malam," ucapnya dengan nada yang datar. Setelah itu, dia pun berlalu. Aku lalu bersih-bersih, mandi, karena sudah sore. Aku menemani putraku yang masih tertidur. Aku berbaring di sampingnya sambil bermain ponsel. Aku saking fokusnya sampai tak sadar ada apa di antara ibu dan istriku. Tak berapa lama, jam 6 sore pun tiba. Istriku memanggilku untuk makan bersama di bawah. Istriku sudah masak beberapa macam makanan yang terlihat sangat lezat sekali. Aku pun segera mengambil piring, mengambil nasi serta lauk pauknya. Begitu juga dengan ibuku. Istriku pun segera menyusul untuk melakukan hal yang sama. Setelah dia selesai mengambil lauk pauk,
baru akan menyuap. Ternyata ibu menyuruhnya untuk mengambil putra kami, karena menurut ibu sudah waktunya maghrib. Tak bagus, tak baik juga jika bayi dibiarkan sendirian di kamar. Setelah itu, istriku mengambil anak kami dan kembali lagi ke meja makan. Baru mau makan, anak kami menangis. Akhirnya istriku menenangkannya lagi. Setelah tenang, istriku ingin melanjutkan makannya. Tapi ibu tak mengizinkan putra kami diletakkan di keranjang bayi. Istriku harus menggendongnya. Setelah itu, raut wajah istriku tampak kesal. Dia kemudian ke dapur dan meninggalkan meja makan. Aku berniat untuk menyusulnya, tapi ibu melarang. Aku lihat istriku sangat kelaparan. Dia belum sempat menyuap makanan sama sekali. Aku pun diam-diam dan berbohong pada ibuku. Aku ingin ke kamar mandi, kataku, padahal ingin menyusul istriku. Aku ingin membawakan makanan untuknya. Kulihat dari balik pintu, istriku sedang mengambil nasi yang hanya sedikit, serta menuangkan kuah sayur yang ada di kuali. Lalu dia memakannya di lantai. Aku benar-benar miris melihat pemandangan ini. Di meja makan penuh dengan makanan, tapi istriku di sana hanya makan dengan nasi yang sedikit, serta kuah sayur saja. Aku lalu menghampirinya. Istriku tak memperdulikan aku. Dia masih tetap fokus menyusui anak kami dan memakan makanan yang ada di lantai itu. Sini, Arya, biar aku gendong aja. Kamu makan dulu. Nasimu kan sudah ada di meja tadi. Kenapa harus makan ini? Ini gak ada sayurnya, ucapku. Namun, istriku tak peduli. Dia masih tetap fokus makan dan menyusui anaknya. Dia tidak mau memberikan Arya padaku. Dia masih tetap fokus tanpa memperhatikan aku sama sekali. Aku pun berusaha membujuk istriku untuk makan lagi di meja bersama kami, tapi dia tetap tidak mau. Lalu aku terkejut karena istriku tiba-tiba melemparkan piring itu, sehingga semua nasi yang ada di dalamnya tumpah. Aku syok. Kenapa istriku bersikap seperti ini? Aku benar-benar tidak menyangka. Tak berapa lama, ibu datang. Dia bertanya, "Ini kenapa? Kok berantakan?" Tanyanya melihat nasi yang bertebaran di lantai. "Iya, Bu. Tadi nggak sengaja piringnya kesenggol aku, jadi tumpah," ucapku berbohong. "Iya, Bu. Nanti aku bersihin ya sekalian piring bekas makan tadi," ucap istriku. Nada bicaranya dengan ibu benar-benar berbeda. Dengan ibu dia bisa bernada selembut itu, sedangkan denganku dia sangat ketus dan cuek. Setelah itu ibu beranjak pergi. Istriku tiba-tiba berkata padaku, "Kamu gak usah bantuin aku, nanti biar ku bersihin semuanya sendiri. Kamu jangan ngapa-ngapain. Aku mau ke atas dulu nidurin anak kita," ucapnya dengan nada yang datar cenderung ketus. Aku pun tak menghiraukannya. Aku segera membersihkan tumpahan nasi tadi dan juga mencuci semua piring. Tiba-tiba ibuku datang lagi. Dia berniat mengambil minum. "Kenapa kamu cuci piring sih, Nak? Ibu kan sudah bilang kamu gak usah mengerjakan pekerjaan rumah. Itu tugas istrimu," ucap ibuku. "Bapakmu dulu juga gak pernah lo ngerjainku kayak gini. Kenapa kamu harus melakukan ini? Ini bukan pekerjaanmu," ucap ibuku. "Sudah, tinggalkan saja. Biarkan istrimu yang mengerjakan," ucap ibuku dengan nada yang agak tegas. "Gak apa-apa kok, Bu, kan cuma sekedar ini aja. Ini juga gak berat kok," ucapku. Namun ibuku tidak mau mengerti. Dia malah beranjak pergi entah kemana aku tidak tahu. Aku lalu terus saja melanjutkan pekerjaanku itu. Setelah selesai, aku berniat menuju ke kamar. Kulihat ibuku sudah turun dari tangga. Jangan-jangan dia dari kamarku lagi, pikirku di dalam hati. Aku pun segera bertanya pada istriku. "Ibu kenapa?" tanyaku. "Sudah ku bilang, tidak usah mengerjakan apapun." Masih ngeyel aja.
Kamu itu suka banget ya, Mas, buat aku terus menderita seperti ini. Aku lalu mengajak istriku masuk. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa akhir-akhir ini dia begitu marah padaku, tanpa alasan yang jelas. Jika ditanya tidak pernah mau menjawab. Di dalam kamar, aku berusaha menanyakan istriku dengan baik-baik. Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu kasar dan selalu marah padaku tanpa alasan yang jelas? Tanyaku padanya. Istri mana yang betah, Mas? Setiap kali mau belanja, malah dihina, direndahkan, dan disepelekan. Jawab istriku dengan air mata yang sudah mengalir di pipinya. Maksudmu gimana? Kan kalau mau belanja tinggal minta uang sama ibu. Gampang kan? Ucapku berusaha untuk menenangkannya. Sudahlah, Mas. Aku menjelaskan kepadamu pun percuma. Kamu akan tetap menurut dan percaya pada ibumu itu. Ucap istriku dengan nada yang sangat ketus. Tiba-tiba aku mendengar ibu berkata, "Jadi, kamu menyalahkan ibu?" Ucap ibu dengan nada yang agak keras. "Ya sudah, kalau kamu tidak suka ibu di sini, biar ibu pulang saja." Ibuku lalu cepat-cepat turun dari tangga, lalu masuk ke dalam kamarnya. Tak berapa lama dia sudah menyiapkan tas dan ingin segera pergi. Aku berusaha menahan ibu. Aku tak ingin ibu pergi. "Jangan pergi, Bu. Aku minta maaf ya, Bu. Istriku gak bermaksud seperti itu. Tolong jangan pergi, Bu. Ini kan rumah ibu. Ngapain ibu mau pergi? Kita bisa selesaikan semuanya baik-baik." Ucapku berusaha untuk menahan ibuku agar tidak pergi. Ibuku malah menangis. Aku tak tega melihatnya. Aku lalu berusaha memohon agar ibu tidak pergi. Untunglah usahaku berhasil. Ibu mau lagi masuk ke dalam rumah. Yang tadinya dia sudah sampai teras. Aku lalu menyuruh ibu istirahat. Setelah itu aku lagi kembali ke kamar. Aku bertanya lagi pada istriku. "Apa sih maksudmu tadi? Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa ibu tidak memberimu uang selama ini?" Tanyaku lagi. Tapi istriku hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaanku. Dia masih diam 1000 bahasa. Lalu kemudian dia baring. Dan tak lama dia sudah tertidur. Di pagi hari, saat aku akan berpamitan dengan istriku untuk berangkat bekerja, istriku malah terdiam di depan jendela dengan tatapan yang kosong. Aku mengajaknya bicara. Aku berpamitan, namun dia tidak menjawab sama sekali. Bahkan melirik pun tidak. Aku kesal dengan hal itu, lalu kutinggalkan istriku begitu saja. Sesampainya di tempat kerja seperti biasa, aku mengerjakan pekerjaanku bersama temanku. Lalu aku bercerita dengannya tentang permasalahan rumah tanggaku. "Ton, kenapa ya istriku akhir-akhir ini berubah? Dia cuek dan kerjaannya marah-marah gak jelas. Aku benar-benar bingung. Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba nangis. Ditanya gak mau jawab ada apa." "Apa? Istrimu kayak gitu?" "Iya, aku bingung banget." Ucapku lagi. "Coba deh kamu ingat-ingat. Kita kan pernah belajar psikologi. Coba kamu ingat, kalau orang yang seperti itu, tanda-tanda apa?" Tanya si Anton padaku. Setelah ku pikir-pikir, "Itu tanda-tanda stres kan?" Ucapku. "Nah, itu kamu tahu. Tapi kenapa ya istrimu stres?" Tanya Anton. "Aku juga tidak tahu. Selama ini aku sudah memberi nafkah. Aku juga berusaha memperlakukan dia dengan baik. Anak juga kami sudah punya, meskipun sempat keguguran 2 kali. Tapi ya menurutku kehidupan kami itu baik-baik saja. Apa ya yang membuat istriku stres?" Tanyaku kebingungan.
Anton lalu bertanya lagi padaku. Tunggu. Istrimu sudah diberi nafkah? Sudah, ucapku. Sudah cukup nafkahnya? Tanya Anton lagi. Kan kamu tahu, Ton, berapa penghasilan kita setiap bulan. Apa yang kita dapatkan selalu kita bagi 2, jadi kita tahu. Tentu cukup kan penghasilanku segitu untuk kehidupan rumah tanggaku? Ya, cukup sih. Kalau istrimu menerimanya juga, ucap Anton yang membuatku bingung. Ya tentu menerimanya lah dia. Kan ibuku yang mengelolanya. Gak mungkin lah istriku gak mendapatkannya juga. Pasti dibagi secara adil lah sama ibuku. Apa? Jadi ibumu yang mengelola keuangan rumah tanggamu? Tanya si Anton dengan nada yang sangat terkejut. Ya iyalah, istriku kan repot punya bayi. Nanti dia malah bingung lagi mana yang mau diatur. Kalau ibu yang ngelola kan, ibu senggang, gak banyak yang dipikirkan. Toh ibu juga janda, gak ngurusin suami. Kalau istriku kan harus ngurusin aku, ngurusin anak, ngurusin rumah. Nanti kalau ditambah ngurusin uang, dia gak punya waktu lagi untuk diri sendiri. Ucapku berusaha untuk memberi pengertian pada Anton. Wah, pantas istrimu stres. Dia gak pernah megang uang. Perempuan kalau gak megang uang ya pasti gila. Kalau gak gila ya stres. Ucap Anton membuatku merasa tertampar. Coba kamu pikir, kalau wanita gak megang uang bertahun-tahun dan cuma minta dari mertua terus, apa iya gak stres tuh istrimu? Ucap si Anton membuatku semakin bingung. Ya gak mungkin lah ibuku kayak gitu. Ya terus kenapa istrimu sekarang seperti itu? Tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, gak jelas. Kalau bukan ciri-ciri orang stres. Sekarang mendingan kamu cari tahu deh kebenarannya. Supaya kamu gak nyesel. Ucap si Anton sambil berlalu pergi meninggalkanku sendirian di ruangan itu. Ucapan itu membuatku agak tersadar. Dan berpikir, apa iya ibuku tak pernah memberikan uang pada istriku? Tapi kenapa juga ya istriku sampai meminjam uang kepada bank keliling? Aku bergulat dengan pikiranku. Aku berusaha berpikir keras apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah, aku mencari ibu karena aku ingin menanyakan hal ini padanya. Bu, apakah selama ini ibu tidak pernah memberikan uang pada istriku? Tanyaku pada ibu. Jadi istrimu mengadu, nak? Kamu tidak percaya pada ibu? Kamu menyalahkan ibu? Kamu bisa menyalahkan ibu seperti ini? Ibu yang melahirkan kamu. Kenapa kamu seperti ini? Ucap ibuku, lalu dia menangis. Bukan gitu maksudku, Bu. Aku ingin tahu saja apakah selama ini ibu memberikan haknya kepada istriku. Karena aku lihat baju-baju istriku itu-itu saja. Bahkan baju anakku banyak yang kekecilan sudah. Aku baru tahunya tadi malam, Bu. Aku melihat di lemari. Tak ada baju baru istriku. Baju anakku juga banyak yang kekecilan. Bahkan pampers anakku tinggal 1. Yang biasanya selalu banyak kan? Ibu tak memberikan haknya kepada istriku? Tanyaku pada ibu dengan nada yang agak tinggi memang. Ibuku hanya menangis. Dia tidak menjawab pertanyaanku, lalu malah pergi keluar entah kemana. Ternyata dia menuju ke kamarku. Dengan kasar, ibu membuka pintu. Kulihat istriku sedang terduduk di pinggiran kasur. Dia lalu mengobrol pada istriku. Kamu itu tega ya? Mengadu seperti itu kepada suamimu? Kamu ingin menghancurkan hubungan kami? Ucap ibu sambil menangis. Istriku hanya terdiam, tidak menjawab apapun. Kalau memang kamu tidak suka ibu ada di sini, biar ibu pergi. Ucap ibuku lagi dengan nada yang tinggi.
Aku hanya bisa melerai mereka berdua. Walaupun sebenarnya istriku tidak menjawab apapun dan dia hanya terdiam. Sudahlah Bu, jangan begini. Iya Bu, aku percaya pada Ibu. Mungkin aku saja yang terlalu berpikir berlebihan. Maafin aku ya Bu. Sudah Bu, Ibu istirahat ya, sudah malam, ucapku. Aku lalu mengantarkan Ibu ke kamarnya. Kupastikan Ibu benar-benar istirahat. Aku lalu kembali ke kamarku lagi. Kulihat istriku masih terdiam. Dia menatap kosong ke arah gorden jendela kami. Aku bertanya pada istriku, "Sekarang, aku ingin kamu jujur. Apa iya, Ibu tak pernah memberikan kamu uang?" Istriku lalu menjawab, "Kalaupun aku jawab, kamu akan lebih percaya pada ibumu kan Mas? Jadi untuk apa?" Jawab istriku dengan nada yang datar. Aku benar-benar bingung dengan jawaban ini. Aku tidak tahu harus percaya kepada siapa. Tapi aku teringat untuk apa istriku meminjam uang. Katanya kemarin untuk belanja. Lalu uang yang kuberikan selama ini untuk apa? Apakah ibuku saja yang memakainya, istriku tidak? Aku pun ditinggal tidur lagi oleh istriku. Kami sudah lama sekali tak mengobrol santai. Istriku menjawab semua pertanyaanku dan ucapanku dengan nada yang ketus dan marah. Aku benar-benar bingung dengan hal ini. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Kebesokan paginya seperti biasa aku bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Ibu memanggilku dan ingin berbicara serius katanya. Aku lalu masuk ke kamar ibu. Lalu ibu berkata padaku, "Nak, kamu lebih baik bercerai saja dengan istrimu. Untuk apa kamu mempertahankan wanita seperti itu? Sudah tidak bisa menghargai ibu, tidak menghargai kamu. Untuk apa?" ucap ibuku dengan nada yang agak tinggi. "Ibu kenapa sih harus ngomong ini terus? Ini sudah keempat kalinya loh Bu. Aku tidak suka. Dia itu istriku, tanggung jawabku. Aku tidak mungkin menceraikannya begitu saja. Ya, aku akui memang dia tidak seramah dulu. Tapi aku mencintainya Bu. Kami juga ada anak. Tidak mungkin lah," ucapku. Lalu aku berpamitan pada ibu dan pergi. Seperti biasanya, istriku sibuk di dapur. Dia tetap tidak memperdulikan aku. Aku berpamitan pun hanya dijawab dengan kata iya, tanpa menatapku sama sekali. Sesampainya di kantor, kutemui lagi temanku dan kuceritakan bahwa ibuku menyuruhku untuk bercerai. Dia menjawab, "Lalu kamu ingin menceraikan istrimu?" tanyanya. Aku tidak tahu, tapi bagaimana ya? Istriku sekarang benar-benar keterlaluan. Dia sudah kurang ajar, tidak bisa menghargai aku, tidak menghargai ibu. Dia bukan istri yang terbaik lagi menurutku, jawabku kepada Anton. "Emangnya kamu sudah jadi suami yang baik?" tanya Anton. Lalu dia pergi meninggalkanku lagi. Kalimat terakhir yang Anton ucapkan membuat aku sadar. Aku berpikir, apakah aku sudah menjadi suami yang baik? Pikirku di dalam hati. Di jam makan siang, aku berpamitan pulang dengan Anton. Aku ingin menanyai lagi pada istriku. Tetapi sesampainya di rumah, aku tak menemukan keberadaan istri dan juga anakku. Aku hanya melihat ibu di sana. "Bu, anak sama istriku kemana? Kok gak ada di kamar?" "Mereka sudah ibu usir. Ibu udah gak kuat punya menantu kayak dia. Kalau kamu mau marah, ya gak apa-apa, biar ibu aja yang pergi." "Tapi ibu pikir daripada ibu yang pergi, lebih baik istrimu saja yang pergi. Dia kan orang lain," ucap ibuku dengan nada yang merasa tidak bersalah. "Apa Bu? Ibu mengusir mereka?" "Astagfirullah Bu." Aku lalu panik, segera mengambil kunci mobilku yang baru aku letakkan dan menuju mobilku. Aku segera menyetir mobilku dan mencari keberadaan mereka. Tapi aku tak menemukannya lagi.
Aku lalu teringat, pasti istriku pulang ke rumah mertuaku. Rumah mertuaku lumayan jauh dari rumahku, butuh sekitar 2 jam perjalanan. Belum lagi kalau macet, karena itu sebuah perkotaan. Sesampainya di sana, 3 jam perjalanan, karena ada kemacetan, juga ada kecelakaan yang membuat jalanan sangat macet. Sesampainya di rumah mertua, kulihat pintunya tertutup, seperti tidak ada orang. Aku pun mengetuk pintunya, dan benar saja memang tidak ada siapapun di sana. Aku lalu bertanya pada tetangga di samping rumah. Mereka juga tidak tahu keberadaan mertuaku. Aku pun bertanya, apakah ada istriku datang? Tetanggaku menjawab, kayaknya ada tadi bersama anaknya, ucap tetangga. Aku lalu bingung mau mencari kemana. Aku tidak tahu lagi biasanya kemana istriku pergi. Aku pun memutuskan untuk menunggu di dalam mobil, karena aku bingung tidak tahu mau kemana. Kupikir sebentar lagi sore, pasti mereka akan pulang. Benar saja, setelah 2 jam lebih menunggu, mereka pun sampai di rumah. Kulihat raut wajah mertuaku sudah sangat marah sekali. Kulihat istriku juga hanya terdiam sambil menggendong putraku. Mereka pun masuk. Aku pun berusaha menyusul mereka untuk masuk. Tapi ayah mertuaku melarangku untuk masuk. Aku bertanya, aku ingin bicara pada istriku ya, tolong beri aku kesempatan, ucapku. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, lebih baik kamu pulang. Kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu, baru kesini lagi, ucap ayah mertuaku. Aku pun tak tahu mau kemana. Aku tak mungkin pulang lagi. Aku tak mungkin pulang tanpa membawa anak dan istriku. Akhirnya kuputuskan semalaman itu aku menunggu di teras rumah. Perutku yang lapar pun tak terasa lagi. Aku hanya berkeinginan bisa bertemu dengan anak dan istriku, mengobrol dengan istriku. Sampai jam 12 malam, akhirnya mertuaku membuka pintu. Kupikir akan menyuruhku masuk karena kasihan dan tak tega. Tapi ternyata tidak. Mertuaku hanya memberikan aku sepiring makanan dan air minum. Lalu masuk lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena melihat makanan itu, perutku yang lapar pun terasa. Aku menghabiskan makanan itu karena memang sangat lapar. Aku juga meminum minuman sampai habis. Tak berapa lama aku ketiduran sampai pagi. Di situ, aku mencari musola terdekat untuk menunaikan sholat subuh. Setelah sholat, aku kembali lagi ke rumah mertua. Tapi belum juga ada yang membuka pintu. Aku benar-benar bingung harus bagaimana. Karena sudah sangat kalut dan tidak tahu mau melakukan apa, aku menelpon temanku. Kuhubungi dia. Kuceritakan apa yang terjadi di sini. Dia pun memberi saran. Lebih baik kamu selesaikan dulu masalahmu dengan ibumu. Baru kamu ke situ lagi untuk menjemput istrimu. Itu pun kalau istrimu masih mau ya, ucap Anton. Aku benar-benar kesal dengan ucapannya. Tapi mungkin benar juga. Aku pun memutuskan untuk pulang. Aku berbicara di depan pintu. Aku berpamitan dengan mertuaku, meskipun tak ada jawaban dari mereka. Aku segera memacu mobilku menuju ke rumah. 2 jam perjalanan baru sampai. Sesampainya di rumah aku menemui ibuku. Beliau sedang duduk di sofa ruang tamu sendirian. Bu, sekarang jawab pertanyaanku dengan jujur. Apa benar selama ini ibu tak pernah memberikan uang kepada istriku? Aku mengetahui istriku sampai meminjam uang ke bank keliling, Bu. Cuman 200.000 minjamnya. Dan dia kutanya untuk apa? Untuk belanja. Apakah ibu tak pernah memberi uang belanja pada istriku? Tanyaku pada ibuku. Dengan gugup, ibuku menjawab, Ibu kasih kok uang ke dia. Itu kalau dia minta. Lagi pula, setiap kali dia minta, ibu juga selalu nanya, uangnya untuk apa? Karena kan kamu tahu sendiri dia itu boros. Ibu gak mau uangmu habis percuma, ucap ibuku membela diri. Jadi, ibu tak membagi 2 uang yang aku beri.
Semua ibu yang kelola sendiri. Ya iyalah nak, istrimu kan boros, mana bisa mengelola uang. Ibu hanya ingin kamu tak sia-sia bekerja. Nanti uangnya dihabisin sama istrimu semua, ucap ibuku dengan nada yang mulai ketus. Pantaslah bu, istriku kecewa dan marah padaku. Karena aku sebagai suami, tak bisa memberi nafkah yang layak untuk dia. Bahkan, karena dia yang selalu ditanya oleh ibu uangnya untuk apa, sampai takut untuk meminta uang lagi pada ibu. Padahal uangnya ya untuk belanja memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan dia harus meminjam kepada bank keliling cuma 200.000 untuk sekedar membeli kebutuhan rumah. Aku baru tahu bu, ternyata ibu setega ini pada istriku. Pantaslah, baju baru pun istriku tak pernah ada. Baju anakku saja sampai kekecilan dan masih dipaksakan dipakai oleh istriku. Aku benar-benar tak menyangka ibu setega ini. Aku tahu bu, ibu yang melahirkan aku, ibu yang merawat aku, ibu yang membiayai hidupku setelah bapak tidak ada. Tapi bukan begini caranya bu. Aku sudah menikah, aku memiliki tanggung jawab kepada istri dan anakku. Tapi kenapa ibu setega ini? Sekarang, aku mau ibu meminta maaf pada istri dan anakku, dan juga mertuaku. Aku ingin masalah ini selesai. Aku tak mau kehilangan anak dan istriku, bu. Aku tidak bisa berpisah dari mereka. Tolonglah, bu. Aku menangis berlutut memohon kepada ibuku. Aku ingin masalah ini selesai. Aku takut kehilangan anak dan istriku. Aku tak sanggup. Kupikir ibuku akan melakukannya, tapi ternyata tidak. Beliau malah memilih diam dan tidak mau melakukan apa yang aku minta. Bahkan cenderung tidak peduli. Aku pun melajukan lagi mobilku ke rumah mertuaku. Sesampainya di sana, aku berbicara di depan pintu. Aku belum berani masuk, meskipun pintu sudah terbuka. Aku berbicara sendiri, entah ada yang mendengar atau tidak. Aku berkata bahwa aku sudah berbicara pada ibu, sudah mengetahui kebenarannya, dan aku memutuskan jika memang ini yang terbaik, aku akan membelikan rumah sendiri untuk istriku, supaya pisah dari ibu. Setelah aku selesai berbicara sendiri, tiba-tiba mertuaku datang. Beliau mengajakku berdiri, karena tadi memang aku terduduk di depan pintu. Lalu mengajakku masuk juga ke dalam rumah. Dia juga memanggil putrinya. Aku berusaha untuk berbicara dan meminta maaf pada istriku, karena aku sudah salah dan sudah bodoh selama ini. Aku berkali-kali meminta maaf pada istriku. Bahkan aku sampai berlutut di depannya, karena aku benar-benar sangat takut kehilangan istriku. Aku menangis sampai agak lama. Lalu setelah itu istriku berusaha mengajakku berdiri. Dia berkata, "Aku memang kecewa dan marah sama kamu, Mas. Karena selama ini kamu tak pernah mempercayai aku, juga tak pernah menanyakan bagaimana aku. Tapi kali ini, aku memberi kesempatan padamu untuk yang terakhir, Mas. Jika kamu tidak bisa percaya lagi padaku, lebih baik kita pisah saja," ucap istriku. Jangan katakan itu. Aku gak akan pernah sanggup berpisah dari kamu. Aku mohon. Mas, aku beri kamu kesempatan ini. Tapi kita tidak perlu membeli rumah yang lain. Kita mengontrak saja sementara waktu, sampai ibu sadar akan kesalahannya. Kalau tidak, mungkin lebih baik kita berpisah daripada kamu harus bermusuhan dengan ibu, ucap istriku lagi. Aku juga gak tega, Mas, kalau harus ninggalin ibu sendirian tinggal di rumah itu. Aku seneng, Mas, ngerawat ibu. Tapi kalau ibu seperti itu aku juga gak kuat. Aku stres, ucap istriku dengan air mata yang berlinang di pipinya. Iya, Mas ngerti, Mas minta maaf ya. Setelah ini kita cari kontrakan dan tinggal sementara waktu di sana sampai ibu sadar.
Semoga ibu cepat sadar dan kita bisa berbaikan lagi. Mas gak mau kehilangan kalian. Tolong maafin Mas ya. Aku memeluk istriku dengan haru. Aku berharap keluargaku bisa kembali seperti dulu lagi. Ternyata setelah ibuku yang mengelola keuangan, istriku benar-benar tak dihargai oleh ibuku lagi. Dia tak diberikan uang belanja. Bahkan setiap kali meminta uang, ibuku selalu bertanya uangnya untuk apa. Dan juga ibu tak pernah memberikan uang perawatan, apalagi uang untuk membeli baju untuk istriku. Untuk cucunya saja, dia tidak peduli. Perihal meninggalnya anak pertama kami juga ada hubungannya dengan ibu. Ibu pernah mendoakan agar aku tidak memiliki anak dari istriku, karena dia tidak suka dengan istriku. Dia takut jika aku terus-terusan menurut pada istriku, dia akan kehilangan aku sebagai anaknya. Dan untuk keguguran anakku yang kedua, ibukulah yang menyuruh istriku untuk membeli sesuatu yang jauh sehingga istriku terjatuh dari motor. Ibuku menyalahkan dia habis-habisan, dan aku pun ikut menyalahkan istriku. Mulai dari situlah, istriku menjadi stres, murung, dan tidak bisa lagi mengontrol emosinya. Aku benar-benar tidak menyangka jika istriku menyimpan luka yang begitu dalam di hatinya. Aku tidak tahu ini sudah terlambat atau belum. Yang jelas aku hanya bisa berharap semoga rumah tanggaku bisa kembali seperti dulu lagi. Namun, ini sudah masuk yang ke-1 tahun, aku tinggal terpisah dari ibu. Ibu belum juga mau menerima kami lagi. Bahkan ibu semakin membenci istriku karena dia merasa bahwa istrikulah yang memisahkan aku dan dia. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi istriku masih tetap baik pada ibuku. Masih sering mengantarkan makanan, meskipun sering kali tidak dimakan, bahkan sering dibuang. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Yang jelas aku hanya bisa berdoa. Semoga semuanya bisa cepat berlalu dan keluargaku bisa utuh kembali.